Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa ala التابعين بإحسان لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kita kembali berjumpa alhamdulillah dalam majelis yang memperbincangkan, kita sebut menurut istilah ahli usul fikih dari mazhab Hanafi, Thohir Ibnu Ashur, roh dari agama, atau dari Asy-Syatibi, dari Asy-Syatibi diulangi oleh Ibnu Ashur sebagai roh dari agama. Agama kita itu ada jasadnya, ada fisiknya, dan itu kita sebut syariat. Lalu rohnya, roh dari ajaran syariat itu, yang menghidupkan syariat itu adalah maqasid asy-syariah. Jadi maqasid asy-syariah dalam terjemahan kita tujuan syariat. Maksud dari syariat adalah roh dari seluruh ajaran syariat. Dan apa yang kita lakukan sebetulnya harus menyesuaikan dengan apa maksud syariat. Saya ingin mengambil contoh yang sederhana saja. Tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maqasid syariah atau maqasid asy-syari, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk merebut kekuasaan, bukan untuk melakukan peperangan, walaupun peperangan kemudian terjadi juga di zaman Rasulullah, tapi itu bukan maksud Allah mengutus Rasulullah. Untuk apa Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah diutus untuk menyebarkan kasih sayang ke seluruh alam semesta. Nah, menyebarkan kasih sayang adalah misi utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita ingin meniru Rasulullah, dan meniru Rasulullah adalah bagian dari syariat. Al-Quran menyebutkan apa yang didatangkan Rasul kepada kamu ikutilah, dan apa yang dilarangnya jauhilah. Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi, bagaimana kita harus meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa tujuannya itu? Apa maksud syarat tentang itu? Nah, kita menjalankan perintah Rasulullah dan menjauhi larangannya untuk menyebarkan kasih sayang di seluruh alam. Dan kemudian di dalam sejarah Islam berkembanglah satu ilmu untuk menyelisik, meneliti maksud-maksud syara di dalam menjalankan syariat. Para ulama kemudian menunjukkan maksud-maksud syara itu. Ilmu ini berkembang. Mula-mula hanya menggali maksud-maksud syara itu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tetapi belakangan maqasidus syariah itu juga dipergunakan untuk mengeluarkan fatwa, menyusun kitab fikih yang tidak ada nasnya. Tidak ada nas artinya tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketika para ulama
diminta fatwa, mereka merujuk pertama kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka menggunakan maqasid asy-syariah, jadi tujuan syara. Mungkin pembicaraan saya ini terlalu abstrak. Sampai ada beberapa ulama yang mengatakan maqasid syariah adalah urusan para fuqaha, orang-orang yang mengerti agama pada tingkat advance, pada tingkat yang lanjut, bukan urusannya orang awam. Misalnya Ibnu Ashur yang tadi kita sebutkan, Thohir Ibn Ashur, di kalangan para ulama Maliki disebut Imam Thohir Ibnu Ashur, yang menulis buku yang tebal tentang maqasidus syariah, mengatakan inna maqasidas syariati ilmun khasun. Jadi maqasid syariah itu ilmu yang khusus bil mutakhassisin, untuk orang yang mengambil spesialisasi di dalam ilmu fikih, wal mujtahidin, dan khususnya para mujtahid, li'annahu nau'un daqiqun, karena ini ilmu yang sangat mendalam, min anwa'il ilm, dari berbagai ilmu, inilah ilmu yang sangat mendalam. Amma ghairal mutakhassisin, adapun untuk orang yang tidak mengambil spesialisasi ilmu itu, seperti saudara-saudara yang mendengarkan pembicaraan ini, termasuk saya yang berbicara, fal wajib fi haqqihi talaqqi syari'ati min ghairi ma'rifati maqasidiha. Buat orang awam seperti kita, katanya, ambil aja syariat tanpa memahami maksud-maksudnya. Ini kesimpulan Thohir Ibnu Ashur ini tentu tidak disepakati oleh para ulama, sebagian sepakat, sebagian tidak. Bahkan dulu jauh-jauh pada awal perkembangan maqasid asy-syariah, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Mustasfa menyebutkan pentingnya orang-orang awam untuk memahami maqasid asy-syariah. Ini Imam Al-Ghazali di dalam kitab Syifa'ul Ghalil, beliau berkata, ma'rifatu ba'ithis syar'i wa maslahatil hikmah istimalatun liqulubin ila tumanina, lil qulubi ila tumaninati wal qabuli bit tab'i wal musara'ati ila tasdiq fa inna nufusa ila qabulil ahkam al ma'kulah al jariyah ala dhawqil masalih amyal minha ila qahril muhtahakkumi wa mirarati ta'abbud. Kata Imam Al-Ghazali, mengetahui apa yang mendorong syarak dan kemaslahatan itu akan membawa hati kita kepada ketenangan, ketentraman, dan menyebabkan kita secara tabiat, secara alamiah segera membenarkan syariat itu karena dapat diterima oleh akal. Karena jiwa itu kalau menerima hukum yang masuk akal, itu yang mendorong kita untuk mengetahui maslahatnya atau manfaatnya dari hukum itu lebih menenangkan hati daripada hukum itu dipaksakan ila qahrit tahakkum, jadi memaksakan hukum itu. Jadi kalau kita menjalankan agama dengan mengerti untuk apa syariat agama itu diwajibkan, dan itu bukan hak para ulama saja, bukan
kesempatan bagi para ulama saja, tetapi orang-orang awam pun harus paham. Sehingga ketika mereka menjalankan agamanya, mereka jalankan agamanya dengan hati yang tenang, dengan hati yang bahagia. Saya ingin memberikan satu contoh yang sederhana. Misalnya, mengapa kita dilarang untuk makan makanan yang haram betapapun kecilnya. Kita harus membersihkan diri kita dari hal-hal yang haram betapapun sedikitnya. Di dalam bahasa Arab ada kata luqmah. Luqmah itu artinya satu suapan. Yang diharamkan itu bukan yang banyak makan yang haram, tapi bahkan sedikit pun, satu luqmah pun itu dilarang. Pertanyaan kita, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa syari'? Allah itu syari' yang menetapkan syariat. Mengapa Allah dan kemudian Rasulnya melarang kita untuk makan yang haram betapapun sedikitnya, betapapun sedikitnya. Sama seperti melarang minum racun betapapun sedikitnya. Dalam Al-Quran disebutkan, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dalam surat Nuh ayat 17. Allah dan Allah itu menumbuhkan kamu, anbatakum, menumbuhkan kamu, hei manusia, seperti Allah menumbuhkan tanaman. Perkataan ambatakum, Allah menumbuhkan kamu sebagai tumbuh-tumbuhan, minal ardi, daripada bumi. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah menumbuhkan kamu dari bumi sebagai tumbuh-tumbuhan. Saya lihat sebagian ulama tafsir malah ada yang menafsirkan, karena bagaimana Allah menumbuhkan kita sebagai tanaman? Kan ada tanaman, ada hewan, dan ada manusia. Dan sekarang Allah menumbuhkan kamu. Maka ada sebagian ahli tafsir menafsirkannya, wallahu anbata lakum, dan Allah menumbuhkan buat kamu minal ardi, dari bumi, nabata. Tapi menurut saya penafsiran ini keliru. Kelirunya karena sambungan ayat itu, summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah mengembalikan kamu semua ke dalam tanah itu, ke dalam bumi. Jadi tidak sebagai tanaman, tapi memang bukan Allah menjadikan tanaman buat kamu. Itu ada ayat yang lain lah, yang Allah turunkan hujan, kemudian Allah tumbuhkan tanaman bagi kamu, rizqol lakum. Tapi ini kamu itu seperti tanaman. Allah hidupkan kamu, Allah tumbuhkan kamu seperti tanaman. Jadi, dan berasal dari bumi. Kemudian itu tanaman itu, makanannya, minumannya itu berasal dari bumi. Dan seperti itu juga manusia, makanan dan minumannya berasal dari bumi. Nanti Allah akan kembalikan lagi ke bumi, tersebar lagi menjadi unsur-unsur kimiawi yang ada di dalam bumi, dan nanti dikeluarkan dari bumi pada hari kebangkitan. Nah, karena manusia itu seperti tanaman, maka kesejahteraan manusia itu bergantung kepada tanamannya, bergantung kepada makanan yang disedot oleh tanaman itu. Kita juga makan, semuanya berasal dari bumi. Tidak ada makanan kita yang berasal dari langit, sepanjang pengetahuan saya. Dulu yang beruntung dapat makanan dari langit ialah Bani Israel ketika mereka di padang pasir, dan mereka mendapat makanan
manna wasalwa. Ada buah-buahan yang diturunkan dari langit. Nah, makanan itu menentukan perkembangan pohon yang namanya manusia. Kita sebagai manusia itu baik dan buruknya ditentukan oleh makanan yang datang dari bumi. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah menghidupkan kamu dari bumi sebagai tumbuhan. Allah grows you. Allah menanam kamu sebagai sebuah tanaman. Yang menentukan kita ini adalah kehidupan subur kita bergantung kepada al-ard, bergantung dari bumi yang memberikan makanan dan minuman kepada kita, yang mensuplai kita dengan berbagai supply. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, kemudian Allah menetapkan syariat. Syariatnya ialah kamu boleh makan apapun dari bumi, tetapi janganlah makan luqmatal haram. Janganlah kamu memakan makanan yang haram, walaupun sesuap sekalipun. Haramnya bisa karena haram zatnya. Misalnya makanan yang tumbuh dari bumi ini, dari hewan-hewan, misalnya ada makanan dari hewan yang tidak boleh kita makan, seperti makanan daging babi. Nah, kita bertanya, mengapa Allah haramkan daging babi? Ketika kita bertanya begitu, kita sedang bertanya tentang maqasidus syariah. Tapi bukan hanya babi yang paling berat, sebenarnya jangan memakan makanan yang haram karena cara memperolehnya. Kalau makanan yang karena zatnya, itu tidak begitu susah kita untuk menghindarinya. Di negeri-negeri yang mayoritas muslim, ya, kita jarang mendapatkan makanan dari daging babi misalnya. Tetapi makanan yang haram karena yang cara memperolehnya berada di sekitar kita semua. Nah, mengapa Allah melarang kita luqmatal haram? Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-A'raf ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Dan negeri atau tanah yang subur itu mengeluarkan tanamannya menjadi tanaman yang baik-baik, biizni rabbih, dengan izin Tuhannya. Walladhi khabutha, dan tanaman atau tanah yang buruk itu, la yakhruju, tidak keluar tanamannya, illa nakida. Dalam beberapa qiraat dibaca illa nakda. Ada juga yang dibaca illa nakada. Dan kalau tanahnya itu busuk, tanahnya itu rusak, yang keluar itu tanaman yang merana. Nakada, nakada yankudu nakdan wa nakadan, itu artinya tidak berguna atau sukar tumbuh atau merana. Terjemahan di Kementerian Agama kalau saya salah merana. Jadi tumbuhnya itu akan merana, tumbuhnya itu akan meranggas. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Begitulah kami menjelaskan ayat-ayat kami buat orang yang bersyukur. Lalu apa al-balad at-thayyibah? Jadi ada al-balad at-thayyib, ada al-balad al-khabith, ada bai'ah, ada bahasa Arab ada istilah bai'ah, ada lingkungan kita. Kita ini sebuah tanaman. Kita memerlukan sinaran cahaya matahari, kita memerlukan suplai minuman yang sehat,
kita memerlukan balad at-tayyib, itu tanah yang subur supaya kita tidak merana. Jadi kita mengerti mengapa Allah mengharamkan kepada kita, menetapkan syariat tidak boleh memakan satu suapan yang haram. Karena itu akan menjadi sumber penyakit di dalam tubuh dan jiwa kita. Mungkin bedanya antara maqasid syariah dengan maqasid kedokteran misalnya ialah bahwa kedokteran hanya berpusat pada jasmani saja. Sementara maqasid syari atau maqasid syariah berkaitan dengan jiwa kita, dengan pertumbuhan ruhani kita menuju kesempurnaan. Luqmatul haram ini dalam beberapa hadis memang menyebabkan pengaruh pada tanaman ruhani kita, dan itu yang sangat mengerikan. Saya kutip beberapa hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man akala luqmatal harami lam yaqbalillahu salatan arba'ina laylat. Barang siapa yang makan satu suapan yang haram, luqmatul haram, Allah tidak menerima solatnya selama 40 malam. Ada yang membatasi, dimaksud solat di sini doanya, katanya Allah tidak menerima doanya selama 10 malam. Tapi sekiranya kita batasi pada doa, bukankah solat itu juga terdiri dari sekumpulan doa-doa juga? Jadi kalau memakan sesuap makanan yang haram, misalnya sederhana saja, saudara cuma mengambil keuntungan dari hak orang kecil pada musim COVID ini, mengubah misalnya dari 600.000 menjadi 400.000 yang diberikan, dan 200.000 berupa sembako. Dan dari penjualan sembako, pembelian sembako itu, saudara hanya dapat uang 5.000 aja. Walaupun kemudian karena yang diberi itu bisa jumlahnya 1 juta, maka berarti uang 5.000 itu menjadi 1 miliar. Benar, 5 miliar. 5.000 aja itu lebih dari 1 suapan makanan haram. Dan katakanlah itu 50 kali suapan yang haram. Berarti 50 kali 40 malam, berarti 200 malam sholat saudara tidak terima. Gimana kalau 5 miliar? Mungkin seluruh sholat saudara di dalam hidup ini tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi ta'ala min dzalika kullih. Jadi mengapa kita dilarang makan yang haram? Karena sholat yang tadinya bakal mencegah kita dari fahsya wal munkar tidak akan berpengaruh apa-apa. Kata anak-anak muda sekarang, nggak ngefek itu sholatnya. Hajinya juga nggak ngefek, semua ibadahnya nggak ngefek, nggak menimbulkan tumbuhnya kepribadian kita yang mulia pada makanan yang haram. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wa alihi, innallaha harrama al-jannata jasadan gudhiya biharamin. Allah mengharamkan tubuh masuk surga kalau tubuh itu ditumbuhkan atau diberi makan gudhiya, diberi makan dengan makanan yang haram. Allah akan mencegah tubuh itu nanti untuk memasuki surga. Jasadnya tidak akan masuk surga. Dalam riwayat Nabi yang lain, dalam riwayat Nabi yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, idza waqa'at al-luqmata min haramin fi
jawfil abdi. Waliyadzubillah. Apabila makanan yang haram masuk ke dalam perut seorang hamba, la'anahu kullu malakin fis samawati wal ard. Malaikat di langit dan di bumi melaknat dia. Hanya satu suapan yang haram. Malaikat rahmat yang seharusnya menyirami kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sekarang mendatangkan laknat. Dan laknat artinya tidak, laknat itu dalam bahasa Arab artinya dijauhkan. Setan disebut al-la'in, artinya yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sinonim dari al-la'in adalah ar-rajim. Seperti dalam kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang dijauhkan dari kasih sayang Allah. Nah, orang yang makan yang haram berubah, dia melakukan transformasi diri. Tumbuhan itu bukan lagi tumbuhan manusia. Ada perubahan jauhariyah, yaitu dia menjadi setan. Karena dia dilaknat para malaikat di langit dan di bumi. Jadi, dan nanti dari makanan yang haram akan tumbuh tanaman manusia yang jauharnya sebetulnya setan. Dia akan menjadi orang yang agresif. Dia akan sukar mendengarkan firman Allah atau mendengarkan kebenaran. Dia akan tenggelam di dalam maksiat dan dosa. Dari mulutnya hanya akan keluar kata-kata dusta, bohong, fitnah, atau sesuatu yang menyakitkan dia, sesuatu yang menyebabkan sakitnya orang lain. Di dalam hadis yang lain disebutkan al-ibadatu ma'aklil harami kalbina'i ala romali. Kalau orang beribadah sambil setiap hari makan makanan yang haram, dia jadikan ibadahnya itu seperti bangunan debu di atas pasir. Jadi begitu datang angin, dia akan terhapus. Katanya min athari luqmatil haram annaha tusimmul asma'a an sima'il haqqi wa ta'akkuli bihi. Jadi kalau di antara bekas atau athar dari akibat makanan yang haram ialah pendengarannya jadi tuli, tidak lagi mendengarkan kebenaran, dan tidak lagi berakal sehat. Dia tidak waras lagi kalau sehari-harinya makanan yang haram. Makanan yang haram sekali lagi yang paling berat kita hindari adalah makanan yang haramnya itu karena cara memperolehnya. Korupsi itu sudah jelas makanan yang haram. Orang yang di dalam hadis sebutkan, dan para ulama juga sudah sepakat, makanan dari prostitusi itu makanan yang haram. Termasuk itu juga makanan yang kita pakai, makanan yang kita peroleh dari hasil rashwah, hasil suap menyuap. Kalau kita disuap, satu suapan, ada dua kata suap ini yang berbeda. Satu suap dalam arti rashwah, satu lagi suap dalam arti memasukkan makanan ke dalam mulut. Satu suap, jadi satu suap rashwah itu akan menyebabkan orang jadi tuli untuk mendengar kebenaran. Susah untuk berbicara dengan pikiran yang waras. Apalagi kalau jumlahnya bukan lagi luqmatul haram, tetapi mungkin berjibun-jibun harta yang haram. Dan ibadahnya semuanya hancur. Seperti membangun
membangun pasir, bangunan dari pasir di tengah-tengah padang pasir misalnya. Al-bina ala-ramal. Dalam hadis yang lain dari Amirul Mukminin Imam Ali salamullahi alaihi, beliau berkata, innar rajula idza asaba malan min haramin la yaqbal minhu hajjun wala la yuqbal minhu hajjun wala umratun wala silaturrahimin. Jadi kalau orang mengumpulkan harta yang haram, malan min haramin, Allah tidak menerima hajinya, tidak menerima umrohnya, tidak menerima bahkan silaturahim yang dia lakukan. Artinya amal-amal soleh yang dia lakukan. Tadi karena apa akibat makanan yang haram itu? Akibat makanan haram itu manusia tumbuh menjadi setan. Dia jauharnya sudah berganti jadi jauhar setan. Kalau sudah pernah belajar falsafat mula sandra, maka yang berubah itu bukan hanya accidents, bukan hanya sifat-sifat luar kita. Kita akan disebut manusia walaupun kita makin peot, kaki kita misalnya sakit, bengkak-bengkak, kita tetap dihitung sebagai manusia. Karena yang berubah itu hanya aksiden, bukan jauharnya, bukan intinya. Tapi kalau manusia makan dari makanan yang haram, yang berubah adalah jauharnya. Mula Sadra menyebutnya al-harakah al-jauhariyah. Dan tadi dia akan menjadi manusia yang jahat. Saudara-saudara, pada waktu di Karbala, Imam Husain menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyentuh hati nurani mereka. Adakah di dunia ini cucu Nabi selain aku? Apa yang aku lakukan kepadamu sampai kamu melakukan itu semua? Kemudian Imam Husain membacakan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ketika Imam Husain membacakan ayat Al-Quran, mereka mengejek Imam Husain. Dan mereka adalah orang-orang Islam. Ajaibnya mereka adalah orang Islam dan siap-siap mau membunuh cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak cucu mereka juga tidak suka kepada orang yang memperingati terbunuhnya keluarga Nabi. Jadi, nah apa yang menyebabkan itu? Penjelasan Imam Husain Salamullahi Alaihi pendek sekali. Inna luqmatal haram mala'at butunahum. Makanan haram memenuhi perut mereka. Jadi itu sebetulnya penjelasan yang agak panjang dengan cerita itu untuk menyadarkan saudara yang awam betapa pentingnya kita memahami maksud syarah, maqasidus syari. Apa maksud syarah melarang kita makanan haram walaupun hanya sesuap saja? Karena makan makanan haram suapan itu tidak bisa ditebus dengan sholat, tidak bisa ditebus dengan haji, tidak bisa ditebus dengan istighfar, tidak bisa disebut dengan doa-doa permohonan ampunan. Dia akan tinggal merusak tanaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Jadi mengapa kita dilarang makan makanan haram? Karena itu merusak tanaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Allah berfirman, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah lah yang menanam kamu dari bumi sebagai tanaman. Dan kemudian Allah kembalikan kamu ke bumi dan nanti mengeluarkan kamu dari bumi sekali lagi. Dan tanaman itu dalam ayat yang lain sebutkan, mengapa kita dilarang makanan-makanan yang haram? Karena makanan haram itu bagian dari lingkungan kita.
dan itu bagian dari al-balad. Itu sebabnya juga kita dianjurkan untuk memakan makanan yang halal dan memilih lingkungan yang halal. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih. Dan tanaman dan negeri yang baik itu akan mengeluarkan tanaman yang subur dengan izin Tuhannya. Dan lingkungan yang buruk, makanan yang buruk, itu akan menumbuhkan tumbuhan yang merana. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi orang yang mau bersyukur. Jadi salah satu manfaat dari memahami maqasidus syar'i ialah kita menjalankan syariat itu dengan penuh kesungguhan, karena kita memahami apa. Sekarang saya kira setelah mendengar ini saudara akan berhati-hati untuk memakan makanan yang haram sekalipun, karena akibatnya ialah tanaman kepribadian saudara akan merana karena berasal dari bumi yang buruk. Itu karena kita memahami maqasid syar'i. Dan maqasid syar'i tentu saja manfaatnya jangan hanya dinikmati oleh para mujtahidin, oleh para ahli-ahli fikih atau oleh ulama-ulama yang memahami ilmu ini sebagai nau'un daqiqun minal ulum, jadi satu jenis ilmu yang mendalam dari berbagai ilmu. Oke. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ma'rifat maqasidus syar'i ini dan manfaat dari mengetahui maqasidus syar'i itu ialah kita menerima hukum-hukum secara masuk akal, dan itu menyebabkan ketenangan hati kita dalam menjalankan syariat. Bayangkan kalau saudara tengah malam tiba-tiba dibangunkan, diseret ke dalam mobil, ditutup mata, dan saudara bertanya kepada orang yang menculik saudara, mau dibawa kemana? Mereka tidak memberikan jawaban. Ini maksudnya apa? Mau dibawa kemana? Saudara akan mengalami kegelisahan. Tapi sekiranya saudara diberitahu, sekarang saudara akan berangkat ke kantor polisi bersama saya, paling tidak hati kita lebih tenang, karena kita mengetahui kemana kita mau dibawa. Jadi al-maqasid asy-syar'iyyah adalah menjelaskan mau dibawa kemana kita ini. Karena itu juga pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang menjalankan agama tapi tidak mengerti maqasid syariahnya ialah fa'aina tadhhabun. Kalian itu mau kemana sebetulnya ini? Mau dibawa kemana agama itu? Fa'aina tadhhabun. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ini hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Saya ingin membacakan satu kisah yang agak populer, dan kisah ini mengalami modifikasi. Sebagian sekarang lagi populer lagi di Facebook. Kayaknya ada seorang yang menulis di Facebook itu mengembalikan cerita ini. Dahulu rasanya kalau saya tidak salah, saya membaca kisah ini dalam kitab Durratun Nasihin. Itu sebuah kitab yang dibaca di pesantren-pesantren, isinya berbagai kisah. Dalam kisah ini, jadi diceritakanlah ada seorang pemuda talabeh, santri yang sangat soleh. Satu hari dalam keadaan lapar, dia melihat ada tufahah, ada apel mengalir di bawah air sungai, lalu dia makan. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ini redaksinya bisa berbeda, tapi kira-kira begini, dia mencoba mencari untuk menghalalkan apel ini.
menyusuri sungai ke tempat yang jauh sampai kepada satu kebun yang di situ ada kebun apel dan apelnya bergantungan di atas sungai. Dia datang kepada pemilik kebun itu dengan susah payah juga menunggu berapa kali sampai akhirnya ketemu. Sekali lagi, to make the long story short, ya minta dihalalkan apelnya, tapi yang punya apel, yang punya kebun apel menolaknya berkali-kali. Kalau perlu saya bekerja kepada Anda berapa bulan pun hanya untuk menghalalkan ini. Enggak, katanya. Aku halalkan kamu dengan satu syarat, kamu harus mau dikawinkan dengan anakku. Walakin, saya tidak menerjemahkan walakin sekarang Syam, karena walakin sudah pakai menjadi bahasa Indonesia. Bisa ditemukan berulang kali dalam surat kabar Kompas. Walakin, anakku itu buta, tuli, dan lumpuh. Kalau engkau mau, aku halalkan itu semua. Demi menghalalkan, dia menerima itu. Dan ketika masuk ke ruangan pengantin itu, dia saksikan seorang perempuan yang sangat cantik. Biasanya tukang cerita menambah nama ini untuk melukiskan kecantikan ini, tapi karena kita ingin memendekkan cerita ini, kita ini. Dan dia keluar lagi. Tidak mau, kata. Saya akan mau dijodohkan sama orang yang tuli, bisu, buta, dan lumpuh. Itu memang dia. Memang itulah katanya yang mau aku kawinkan kepadamu. Dia buta karena dia tidak pernah melihat yang haram. Dan dia bisu karena dia tidak pernah mengucapkan ghibah atau kata-kata bohong atau kata-kata yang menyakitkan. Dan dia tuli karena dia juga tidak mau mendengarkan kata-kata yang batil. Dan dia lumpuh karena dia tidak keluar untuk tujuan-tujuan yang batil, begitu cerita itu. Dan kemudian akhirnya katanya menikahlah. Wa qul al-tazawwaj sabawa in tadi sudah kita sebutkan. Dari ini ujung ceritanya yang merupakan klimaks. Kemudian lahirlah ini dari tanaman yang tumbuh, dari harta yang halal, dari kehidupan yang menjauhi yang haram ini, lahirlah dari situ seorang anak yang kelak menjadi ulama besar yang bernama Ahmad bin Muhammad Al-Ardabili, marja taklid ya di Najaf kira-kira 600 tahun yang lalu. Jadi pada abad ke-16 Masehi, sekarang abad ke-21, jadi 500 tahun yang lalu. Dia menggantikan marja taklid yang besar, yaitu Zainal Abidin Al-Amili. Dia berasal dari Iran, dari kota yang nama Ardabil, tapi kemudian menjadi marja taklid yang besar di Najaf Al-Asraf. Kalau saudara ziarah ke Najaf Al-Asraf, setelah melewati kuburan Imam Ali, atau tergantung keluarnya dari mana, saudara akan melihat di sebuah sudut, ada kuburan yang warnanya merah, dicat merah, di atasnya ditulis Ahmad bin Muhammad Al-Ardabili. Konon dia mendapat gelaran Al-Muqaddas, karena lakob ini, Mif katanya, diberikan oleh Sohibuz Zaman kepadanya. Dan ini ulama besar yang menulis banyak kitab, Subdatul Ahkam antara lain, dan namanya dikenang sampai sekarang, diziarahi seorang manusia yang tumbuh dari hal yang haram. Nah, untuk menarik perhatian saudara, cerita ini beredar di Facebook, tetapi ujungnya yang lahir itu, bayi itu namanya Abu Hanifah. Jadi Imam Hanafi.
Tapi pernah ditanyakan kepada tanya jawab di dalam ini, di dalam internet, ditanyakan kan ada misalnya multaqo ahlil hadis, ditanya gimana riwayat ini bahwa yang lahir itu adalah Abu Hanifah. Ya cerita apel ini, kata multaqo ahlil hadis, la aslalahu. Tidak ada sumbernya, aku tidak menemukan dari sumber manapun. Ada yang jawab, satu-satunya sumber yaitu Facebook. Yang berasal dari seseorang, dia yang memulai, yang ujungnya itu. Tapi kalau cerita saya yang menyebut bahwa yang lahir itu adalah Ahmad bin Muhammad Al-Muqaddas Al-Ardabili, saya bisa sebutkan sumbernya. Saya bisa sumberkan kata-kata. Bukan Facebook sumbernya. Malah di Facebook nggak ada cerita ini. Yang ada dalam Facebook itu cerita tentang kelahiran Abu Hanifah. Katanya di dalam riwayat manqobah atau manakib atau riwayat-riwayat Abu Hanifah, tidak ada cerita ini. Jadi tampaknya cerita ini awalnya berasal dari hembusan wewangian Ahlul Bait yang tercium, kemudian setelah itu diberi label Abu Hanifah. Ala kulli hal, apapun ceritanya, buat saya ini salah satu contoh bagaimana menghindarkan harta yang haram walaupun bisa sampai berlebihan. Artinya sebetulnya kalau ada apel mengalir di atas air itu halal buat saudara tanpa harus minta menghalalkan ke tempat yang lain. Dan itu hanya sekedar cerita untuk mengingatkan kita bahwa kesungguhan kita untuk menjauhi hal-hal yang haram akan menumbuhkan tanaman yang baik. Mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama. Asluha thabitun fil ardi, atau tidak pakai asluha thabit wa far'uha fis sama. Perumpamaannya seperti pohon yang baik yang akarnya menghunjam di bumi dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Itu ungkapan Al-Quran yang sangat indah. Dan syajaratin thayyibatin ini ialah pepohonan yang tumbuh dari makanan yang halal. Terakhir ini, betul ini, untuk sebelum tanya jawab, ada satu hadis juga yang pantas kita kutipkan di sini. Al-kadu ala iyalih minal halal kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang bekerja keras untuk mencari makanan yang halal buat keluarganya dihitung sebagai pejuang di jalan Allah. Dan kalau dia meninggal pada waktu mencari nafkahnya, dia meninggal dalam keadaan syahid. Karena dia adalah mujahid fi sabilillah. Satu hari ada seorang sahabat Nabi datang terlambat untuk mengikuti sholat jamaah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya apa yang terjadi. Dia berkata, saya mempunyai keluarga yang banyak dan saya harus melayani mereka sebelum ke sini. Lalu kata Rasulullah, barang siapa yang mempunyai anak, ada beberapa versi hadis itu, tapi orang yang bekerja keras untuk memberikan pelayanan kepada anak-anaknya, ini terjemahan modern saya, dia akan bersama saya seperti ini. Kemudian Rasulullah menunjukkan jari jemarinya, jadi bahwa dia akan berdampingan bersama saya di surga, kata Rasulullah. Oke. Ya, ada komentar tadi bahwa kisah yang Ustaz sebutkan tentang cerita Apel itu dulu didengarkan oleh salah seorang pemirsa, tapi tokohnya adalah Imam Syafi'i katanya. Oh, jadi ada Imam Syafi'i, ada Imam Abu Hanifah. Tahun 1979 ketika beliau masih di madrasah. Ya betul. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk, pertanyaan terkait dengan makanan yang dimakan terhadap tubuh kita. Ada yang bertanya bagaimana dengan makan di restoran non-muslim
ketika tidak ada rumah makan yang muslim, bagaimana sikap kita? Dan yang kedua, makanan yang halal yang didapat dengan cara yang tidak halal, apakah tergolong makanan yang haram? Ya, udah. Pertama, yang menentukan halal dan haramnya sesuatu, tadi ada dua. Zatnya memang haram. Seperti daging babi. Apakah diperolehnya dengan makan di restoran atau diperolehnya dengan makan di rumah, tetap dia haram. Yang kedua adalah makan, dan sekali lagi halal dan haramnya tidak ditentukan oleh siapa yang menyajikan makanan itu. Bukan yang menyajikan makanannya, tidak ditentukan oleh jenis restorannya. Apakah restorannya itu yang menjualnya muslim atau non muslim. Kalau dia sajikan kepada kita makanan yang halal secara zatnya dan kita memperolehnya sebagai undangan dari dia, itu makanan itu halal. Yang menentukan itu ialah cara memperolehnya. Makanan di rumah pun kalau kita peroleh dari menipu atau meminjam tapi dengan niat tidak bayar, itu sama juga, makanan itu jadi makanan yang haram. Kalau saudara pinjam kepada saya dengan niat tidak akan bayar, walaupun saudara sudah mampu, nah saudara termasuk makan makanan yang haram. Jadi sekali lagi bukan restorannya yang menentukan, tapi makanan yang dihidangkan itu, apakah makanan itu secara zatnya makanan yang haram atau makanan yang halal. Oke. Yang kedua, Makanan itu diperoleh dengan cara yang tidak halal, iya, zatnya halal. ya itu haram. Justru itu kebanyakan makanan itu zatnya halal, tapi kita memperolehnya secara tidak halal. Misalnya duit itu tidak halal dan tidak haram. Duit itu, tapi gimana kita memperolehnya? Kalau kita memperolehnya dari hasil suap, ya duit itu jadi haram. Ada orang yang pernah datang kepada saya dulu, sangat soleh, dan dia mengatakan, dia menegur saya karena saya menjadi pegawai negeri. Katanya pegawai negeri itu uangnya dari pemerintah. Dan pemerintah itu memperoleh uangnya antara lain di tempat-tempat yang haram, seperti dari perjudian, atau perzinahan, atau lokalisasi. Jadi, dia rada mengecam saya lah, bahwa sebagai pegawai negeri saya makan makanan yang haram. Dia lupa bahwa saya memperolehnya dengan cara yang halal, yaitu bekerja sebagai pegawai negeri. Dan saya punya hak untuk memperoleh itu karena hasil kerja saya. Tidak jadi soal dia kalau ada pemerintah, ya pemerintahnya lah kali yang dosa, yang makan yang haram itu kan pemerintah bagikan juga. Yang kedua, saya waktu itu hanya menjawab dengan sederhana, saudara sekarang ini jualan apa? Saya kerja, saya tidak jadi PNS, saya bekerja jualan mebel, jualan furniture. Lalu saya tanya, kalau orang datang kepada saudara membeli kursi misalnya, apakah saudara tanya kepada dia, dari mana Anda memperoleh uang itu? Hasil apa saudara memperoleh uang itu? Enggak, kata dia. Kalau mungkin kalau tanya langsung orang itu enggak jadi beli. Jadi artinya dia memperoleh duit itu nanti dari hasil penjualan, dan itu halal. Tapi sekiranya dia itu hasil korupsi, ya dia haram. Buat dia kursi ini jadi haram. Ada orang membangun dari harta yang haram, ya, dan dari harta yang gasab, ya. Maka seluruh solat dia di rumah itu menjadi tidak sah. Kalau dalam fikih madzhab Ahlul Bait, ya, itu karena hasil gasab. Terus ada pertanyaan, bagaimana solusi untuk orang yang selama ini sudah memahami bahwa mengkonsumsi uang haram akan berpengaruh terhadap daging, otot, aliran darah,
pemahaman itu sudah ada dan tertanam dalam dirinya, tapi ia tetap saja melakukan itu sebagai kebiasaan hobi. Bagaimana solusi untuk mengatasi hal seperti itu? Solusinya neraka. Neraka itu yang akan membersihkan dia. Tapi karena Allah itu maha penyayang, pembersihan itu disebut tamhis. Akan terjadi juga di dunia ini. Insya Allah kalau Allah sayang kepada dia, yaitu Allah datangkan kepada dia berbagai musibat, berbagai bencana, berbagai kesusahan yang tidak bisa dia atasi. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai pusat perhatiannya, maka kesusahannya tidak akan pernah berakhir. Jadi, dan hadis itu agak panjang, hadis qudsi, dan kalau dia hanya menjadikan dunia sebagai pusat perhatiannya, ja'alallahu faqrahu baina ainai, dia akan selalu dikejar-kejar oleh kebutuhan. Dia tidak akan pernah puas dan dia tidak akan bahagia di dalam hidupnya. Tapi itu jadi pembersih mudah-mudahan terhadap dosa-dosanya. Ketika Imam Ali menemukan seseorang di masjid lagi membaca istighfar, astagfirullahaladzim, Imam Ali berkata, wayhak, kata, sakilatka ummuk, celaka kamu. Alangkah baiknya kalau dulu ibumu menggugurkan kamu. Itu peribahasa Arab untuk menegur. Istighfar itu tidak sederhana. Dan beliau diantaranya menyebutkan ada 7 syarat. Salah satu syaratnya ialah bersihkan tubuhmu dari daging yang tumbuh dari harta yang haram. Jadi puasa sampai kurus kering, sampai setelah bersih itu kurus kering, daging yang dulu tumbuh dari haram itu sekarang diubah dengan makanan yang halal terus menerus sehingga tumbuh daging baru. Kayaknya bagian terakhir tadi menjawab pertanyaan yang mau dibacakan ini. Ada yang bertanya bahwa apa amalan yang bisa dilakukan untuk membersihkan tubuh kita dari makanan haram yang dulu pernah kita makan karena ketidaktahuan kita. Yang dengan bagian yang terakhir tadi Ustaz sampaikan. Satu, yang pertama kita harus mengeluarkan kewajiban kita di dalam harta. Humus misalnya dikeluarkan antara lain dari harta yang bercampur antara harta yang halal dan harta yang haram. Saya kira orang yang makan haram terus juga ada juga yang halalnya itu pasti misalnya dia memperoleh uang dari orang tuanya, ada, dan itu harta yang bercampur antara yang halal dengan yang haram. Keluarkan humusnya. Di kodok itu kalau dulu tidak pernah bayar humus, sekarang kan keluarkan humusnya yang bercampur. Karena di antara kewajiban untuk bayar humus ialah kalau ada harta yang haram bercampur dengan harta yang halal. Kemudian kalau ada kewajiban zakat, bayarkan kewajiban itu di kodok, kewajiban itu. Ini ada kisah tentang orang yang datang kepada Imam Ja'far pulang haji, salamullahi alaihi. Kemudian Imam Ja'far berkata kepada dia, sampaikan ya kepada saudaramu yang ada di satu tempat supaya dia mengeluarkan seluruh hartanya itu. Jadi karena hartanya itu bukan harta yang haram, jadi dikeluarkan semua mengikuti nasihat Imam Ja'far. Kata Imam Ja'far, dan aku jaminkan bagi dia surga. Gitu. Lalu tolong perbaiki cerita ini. Ya, aku jaminkan bagi dia dengan surga. Lalu dia kembali dan dikeluarkanlah hartanya. Sampai katanya kawan-kawannya mengumpulkan, memberi dia pakaian untuk menutup auratnya. Ya, di rumahnya semuanya dia keluarkan semua. Dan waktu ini pada waktu-waktu berikutnya mendatangi lagi Imam Ja'far, beliau mereka melaporkan bahwa orang itu katanya orang itu pesan kepada dia, sampaikan kepada Imam Ja'far bahwa aku sudah memenuhi segala perintahnya dan aku sudah menemukan apa yang beliau dah janjikan itu,
dan seterusnya ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi dia bersih-bersih dulu baru meninggal dunia. Itu namanya ada riwayat itu. Lebih lengkap riwayatnya nanti bisa tanyain sama Ustadz Miftah. Sama Gus Mip atau sekarang ini Maulana. Pertanyaan berikut, Ustaz, kalau orang masuk menjadi pegawai dengan cara menyogok, apakah gaji yang didapatnya dihitung haram? Rashwah itu sebetulnya kita harus definisikan apa yang disebut menyogok. Ya. Rashwah, menyogok itu di dalam Al-Quran didefinisikan, berkat wala tudlu ilal hukam litakulu amwalakum bainakum bil batil. Ini ingatan saya mungkin tidak pas. Ayat Qurannya gimana? Wala tudlu ilal hukam ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم Ya. وأنتم تعلمون. Ya, janganlah kamu memakan harta, ini surat Al-Baqarah ayat 188. Janganlah kamu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Janganlah kamu makan harta kalian dengan batil dan membawanya kepada hukum, kepada hakim, supaya kamu bisa memakan sebagian di harta manusia dengan dosa dan kamu mengetahuinya. Jadi yang disebut suap ialah memakan harta orang lain dengan batil, ya, melalui proses ya tadi pengadilan, maksudnya tidak selalu harus lembaga pengadilan, tapi supaya hukum itu kemudian memihak dia, supaya ketetapan itu misalnya diterima atau tidaknya itu memihak dia. Nah, kalau kita memberikan uang supaya orang yang berhak untuk menjadi pegawai negeri, kita contohnya pegawai negeri lah, untuk menjadi pegawai tersingkir karena kita bayar uang. Karena saya bayar uang, maka orang yang sepatutnya lulus jadi tidak lulus, dan saya menjadi lulus bukan karena kemampuan saya, itu tetapi karena uang yang saya berikan. Itu namanya suap. Tapi kalau saudara dipersulit untuk misalnya memperoleh paspor dengan berbagai macam cara dipersulit. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, itu ada hak saudara yang diambil oleh pejabat itu. Saudara, kemudian kalau saudara bayar uang, itu tidak disebut suap. Dia disebut suap bagi orang yang mempersulitnya itu. Buat saudara, dia bukan suap. Ya. Dan ini sebetulnya ada hubungannya dengan nanti maqasidus syari'. Karena kita memberikan uang itu tergantung maksud kita. Kalau maksud kita uang itu ialah untuk menyingkirkan orang yang berhak, itu haram. Kalau kita memberikan uang itu untuk membujuk dia berbuat dosa, itu haram. Kalau kita memberikan uang itu untuk berbuat zalim, itu haram. Ya. Tapi kalau kita memberikan uang itu untuk merebut hak kita, itu halal menurut saya. Ya, jadi makanya kita perlu mempelajari maqasid syariah itu. Karena al-amru bimaqasidiha, itu satu kaidah ushul fikih. Satu hukum itu halal dan haramnya bergantung kepada maksud kita. Salat itu bisa haram itu. Kalau salatnya itu untuk pamer atau salatnya itu untuk kepentingan politik, itu bisa jadi haram. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnaunal maun. Oke. Pertanyaan berikut, bagaimana dengan amanah yang pernah dititipkan seseorang pada kita, lalu kita lupa menyampaikannya, sedangkan yang bersangkutan sudah wafat atau meninggal dunia? Apa yang harus kita lakukan?
Cari keluarganya. Pertama cari keluarga dekatnya. Sampaikan amanat itu kepadanya. Yang kedua, kalau itu keluarganya juga tidak ada, yang kasih amanat tidak diketahui bahkan sudah meninggal, keluarganya juga tidak ada, maka kita harus bersedekah atas nama orang yang memberikan amanat itu. Sejumlah amanah yang dititipkan kepadanya. If he believes in afterlife. Terus, sudah semua. Terima kasih. Jadi saya baru bicara bahwa satu persoalan saja, mengapa maqasid syariah itu perlu diketahui oleh orang awam. Yaitu hanya satu saja, mengikuti Al-Ghazali supaya kita menjalankan agama itu dengan penuh semangat, dengan penuh ketulusan, karena itu katanya musara'ah ila tasdiq. Jadi kita merasa enak juga menjalankan agama kalau kita mengerti untuk apa agama itu. Bukan hanya dalam bahasa Jerman tuturut muning, ya. Jadi seperti kerbau yang dicocok hidung. Jadi kita paham untuk apa itu semuanya itu. Sekedar contoh tadi itu dengan memahami betapa bahayanya luqmatul haram, insya Allah kita akan lebih berhati-hati. Mungkin kita akan, kalaupun mendapat ujian, kita akan korbankan seluruh hidup kita untuk menjaga tanaman ini yang Allah tumbuhkan sebagai tanaman dari bumi yang baik. Wallahu ambatakum minal ardi nabata summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib